Hasil pertandingan Liga Top Eropa, satu stadion Old Trafford teriakan nama Ronaldo. Kameramen nyaris KO, kena free kick CR7. Hinaan warnai debut Mason Greenwood di La Liga. Gawat, Persis tak izinkan Sananta gabung timnas. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari pekan kelima Liga Inggris, Chelsea yang tampil dengan seragam baru harus rela berbagi poin di markas Bournemouth setelah hanya mampu bermain imbang skor 0-0 pada Minggu 17 September. Hasil ini memastikan Chelsea terpuruk di papan bawah. Mereka duduk di peringkat 14 dengan koleksi 5 poin dalam 5 laga. Hanya satu angka dan satu tempat di bawah Manchester United. Di laga lainnya, Arsenal sukses mengalahkan tuan rumah Everton 1-0 di Goodison Park Minggu 17 September malam WIB. The Gunners sempat mencetak gol lewat aksi Gabriel Martinelli di babak pertama, tetapi dianulir VAR. Gol kemenangan Arsenal baru tercipta di pertengahan babak kedua lewat aksi pemain pengganti Leandro Trossard. Berkat hasil ini, Arsenal sukses naik ke posisi 4 dengan poin 13 sekaligus meneruskan tren unbeaten mereka di awal musim ini. Sementara itu, Everton terpuruk di peringkat 18 dengan hanya mengoleksi satu angka. Fiorentina meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Stadio Artemio Franchi saat menjamu Atalanta dalam pekan keempat di ajang Serie A Minggu 17 September. Mereka menang atas Atalanta dengan skor 3-2. 3 gol Fiorentina dicetak oleh Bonaventura, Lucas Martinez Cuarta, dan Christian Kouame. Sedangkan gol Atalanta tercipta berkat Teuku Meiners dan Ademola Lookman. Atas hasil ini, Fiorentina berada di urutan 7 pada klasemen Serie A, sedangkan Atalanta di peringkat ke-9. AS Roma menggilas Empoli 7 gol tanpa balas dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico. Di babak pertama, Roma unggul 3-0 melalui Paulo Dybala, Renato Sanchez, dan gol bunuh diri dari Alberto Grassi. Kemudian 4 gol lagi tercipta di babak kedua melalui Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Bryan Cristante, dan Mancini. Pesta gol ini sekaligus membuat AS Roma mengemas kemenangan pertamanya di Liga Italia. Di Spanyol, Real Madrid kembali menduduki tata La Liga setelah menang 2-1 dalam laga kandang melawan Real Sociedad di Santiago Bernabeu Senin 18 September dini hari WIB. Los Blancos tertinggal lebih dulu berkat gol Ander Barrenetxea di menit ke-5. Lalu kemenangan Real Madrid tercipta lewat gol Federico Valverde menit 46 dan Joselu menit 60. Sudah 21 pertandingan dimainkan bersama Chelsea, Mikhailo Mudryk belum juga mampu mencetak 1 gol pun. Menurut catatan SofaScore, jangankan bikin gol, aksi-aksi Mudryk di atas lapangan bahkan dianggap sama sekali tidak membahayakan buat kiper atau para bek lawan. Teranyar, saat Chelsea ditahan imbang 0-0 oleh Bournemouth, tapi Mauricio Pochettino tak kehilangan kepercayaan pada Mudryk dan masih terus menunggu gol-gol datang dari kaki dan kepalanya. Dia berkembang, dia masih perlu belajar di Premier League, ini sangat cepat, kata Pochettino seperti dilansir dari Sky Sport. Jelang Liga Champions Matchday pertama, Arsenal terancam tidak diperkuat pemain sayap Gabriel Martinelli setelah ia mengalami cedera dalam kemenangan atas Everton. Mikel Arteta memberikan informasi terkini tentang cedera Martinelli setelah laga tersebut. Saya pikir dia merasakan sesuatu dalam aksinya untuk mencetak gol. Biasanya dia bukan pemain yang mengalami masalah otot, namun dia harus ditarik keluar. Mari kita lihat, katanya. Banyak orang menilai kemenangan Brighton atas MU di Old Trafford sebagai kejutan. Kendati begitu, pelatih Brighton Roberto De Zerbi mengakui tidak terkejut dengan kemenangan yang ditorehkan anak-anak asuhnya di laga itu. Kemenangan ini, kata De Zerbi, kembali menjadi penegas soal keindahan sepak bola saat tim yang dianggap lebih kecil bisa mengalahkan tim unggulan. Supporter Manchester United meneriakan nama Cristiano Ronaldo saat tim kesayangan mereka dipermalukan Brighton pada lanjutan Liga Inggris Sabtu 16 September. Satu stadion kompak meneriakan Viva Ronaldo. Aksi fans tuan rumah menggema keras yang kemungkinan besar dimaksud untuk menyindir Erik ten Hag. Kedatangan pelatih asal Belanda itulah yang membuat Ronaldo hengkang.
Sebuah insiden terjadi pada duel Al Nassr dan Al Raed. Insiden tersebut dimulai saat Al Nassr mendapatkan tendangan bebas di depan kotak penalti. Seperti biasa, Ronaldo tampil sebagai eksekutor free kick, tapi tendangannya meleset. Sepakan keras Ronaldo mengenai kepala kameramen yang bertugas di belakang gawang. Sang petugas tidak sempat menghindar, bola mengenai kepalanya, dia terhuyung dan hampir jatuh dari posisinya. Di media sosial, Barcelona menyebabkan kebingungan massal tak lama setelah laga melawan Real Betis ketika memposting skor. Bagaimana tidak, Barcelona menulis nama Cristiano Ronaldo dan Ansu Fati sebagai pencetak gol Real Betis. Grafik papan skor itu diunggah Barcelona di media sosial X. Untuk nama-nama para pencetak gol Barcelona memang benar dan tidak ada kesalahan. Unggahan papan skor tersebut pun seketika langsung dihapus dari akun media sosial resmi Barcelona tersebut. AS Roma menang 7-0 atas Empoli di Stadion Olimpico. Jose Mourinho kemudian meyakinkan bahwa Romelu Lukaku lebih dibutuhkan Roma daripada Inter Milan. Mourinho yang pernah melatih Inter meminta bekas klubnya jangan marah kepada Lukaku. Terlebih, Nerazzurri juga bisa tampil bagus sejauh ini dengan terakhir membungkam rival sekotanya AC Milan dengan skor 5-1. Ikon Liverpool dan Manchester City James Milner yang kini bermain di Brighton memiliki lebih banyak kemenangan melawan Manchester United dibandingkan pemain lain dalam sejarah Premier League. Dia kini telah mengalahkan MU 11 kali di Liga Inggris. Menurut Opta, gelandang serba bisa ini juga mencatatkan kemenangan tandang terbanyak melawan MU dengan 6 kemenangan dan merupakan pemain pertama yang menang di Old Trafford bersama 4 klub berbeda, yakni Aston Villa, City, Liverpool, dan kini Brighton. Mason Greenwood menjalani debutnya di laga Getafe versus Osasuna. Akan tetapi debutnya di Liga Champions diwarnai dengan hinaan terhadap dirinya. Greenwood yang masuk di menit 77 tak mendapat sambutan ramah dari supporter Osasuna. Sean Greenwood mati menggema dari sudut tribun stadion yang dipenuhi pendukung tim lawan, menghina sang pemain. Dalam laga itu, Greenwood menjalani debutnya dengan kemenangan meski tak bikin gol. Getafe bisa mengalahkan Osasuna 3-2 di pekan kelima Liga Spanyol. Gelandang Atletico Madrid Thomas Lemar mengalami cedera tendon Achilles di kaki kanannya saat timnya kalah 3-0 di markas Valencia pada Sabtu di Liga Spanyol. Atletico mengatakan pada hari Minggu bahwa Lemar perlu menjalani operasi untuk memperbaiki tendonnya. Pemain asal Prancis itu diperkirakan akan absen selama beberapa bulan. Atletico tidak segera memberikan jadwal kepulangannya. Meski tak cetak gol lawan Brighton, Rasmus Hojlund mendapatkan pujian dari manajer MU Erik ten Hag. Setidaknya ten Hag membaca kemampuan Hojlund dari sorakan fans MU saat dirinya menarik Hojlund keluar. Mereka seperti tak setuju ten Hag menarik Rasmus Hojlund yang sepertinya sudah dapatkan hati fans MU. Ten Hag mengaku punya alasan untuk mengganti Hojlund. Dia menilai striker Denmark itu belum pulih 100%. Ten Hag mengaku tak menyesal sudah mengganti Hojlund, soalnya dia ogah kehilangan pemain ini untuk jangka waktu yang lama. Persis Solo tidak mengizinkan Ramadan Sananta bergabung ke Timnas Indonesia U24. Sananta pun harus mengubur mimpinya bermain di ajang Asian Games. Ramadan Sananta sangat dibutuhkan tenaganya untuk memperkuat Persis di Liga 1 2023-24. Mengingat klub berjuluk Laskar Bernyawa kekurangan pemain depan akibat beberapa pemain seperti Irfan Jauhari, Arhan Kaka, dan Fernando Rodriguez mengalami cedera. Dilansir Gol, Barcelona telah menetapkan tanggal kedatangan striker wonderkid baru mereka yakni Vitor Roque pada Januari 2024 mendatang. Tapi kabar terbaru masalah finansial fair play atau FFP dapat mengubah rencana tersebut. Menurut Direktur Sepak Bola Barça Deco, kedatangan Roque akan bergantung pada beberapa hal. Selain FFP, ada juga regulasi La Liga yang harus dipatuhi. Terlihat sekali wajah sumringah dari pelatih Barca, Xavi. Ia terus memuji dua pembelian barunya, yakni duo Joao. Mereka berdua mencatatkan namanya di papan skor ketika menang 5-0 atas Real Betis. Saya melihat kedua Joao, baik itu Felix maupun Cancelo, terlihat bahagia dan puas. Mereka sangat bersemangat di lapangan. Itulah yang menjadi penting bagi kami, kata Xavi ketika diwawancarai Barca. Dilansir Football Espana, jelang debut Union Berlin di Liga Champions melawan Real Madrid, pemain baru mereka Robin Gosens diketahui sudah berani tebar ancaman pada El Real. Kami tidak pergi ke Bernabeu untuk menjadi penonton. Kami tidak akan mengagumi Bernabeu. Kami bisa memenangkan pertandingan di sana nanti, kata Gosens.
Menghadapi Lazio di laga pembuka Liga Champions, Atletico Madrid kini dalam kondisi terkena badai cedera. Termasuk teranyar Thomas Lemar yang kemungkinan akan absen selama sisa musim ini setelah menderita cedera tendon Achilles yang serius. Cedera Lemar dialami di laga La Liga melawan Valencia. Lemar harus ditandu keluar lapangan karena terlihat kesakitan. Seperti yang disoroti oleh Corriere dello Sport, Roma sangat menyadari masalah fisik yang dialami Dybala dan Lukaku baru-baru ini. Roma kini telah menyusun rencana latihan khusus untuk keduanya. Selain rencana pemberian nutrisi yang tepat, pasangan ini akan diberikan 1 atau 2 hari sesi latihan individu setiap laga usai. Hal itu diharapkan dapat membantu mereka menghindari kelebihan beban otot dan masalah fisik lainnya. Cristiano Ronaldo dikabarkan telah menuntut Juventus untuk melunasi tunggakan gajinya yang belum dibayarkan. Penundaan tersebut dilakukan karena Juve ketika itu sedang mengalami kesulitan keuangan selama pandemi COVID-19. Tapi kini CR7 telah mengambil tindakan hukum. Dilaporkan pihak CR7 menuntut pembayaran bersih sebesar 19,9 juta euro atau senilai dengan 326 miliar rupiah yang dijanjikan oleh klub. Riccardo Montolivo yang juga rekan Bonucci ketika di timnas Italia mengatakan dia memahami rasa frustasi yang dialami Bonucci karena dipaksa keluar dari Juventus. Dirinya merasa dulu juga pernah dibekukan dari skuad oleh AC Milan ketika di zaman pelatih Gattuso. Montolivo menyadari bahwa ia tak bisa serta-merta menyalahkan Bonucci karena ia memahami kondisi tersebut seperti apa yang ia alami dulu. Kiper PSG asal Spanyol Sergio Rico ingin segera kembali untuk bereaksi di lapangan setelah pulih dari kecelakaan bulan Mei lalu yang membuatnya sempat koma. Berbicara kepada situs resmi PSG, Rico berkata, "Pada tanggal 22 September, saya akan menjalani tes baru untuk melihat apakah pemulihan berjalan dengan tepat. Saya berharap ini akan menjadi kabar baik." Pemain diaspora tersisa di timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 tinggal Welber Scott Halim Jardim. Bek yang akrab dipanggil Welber Jardim itu memang tidak sedang mengikuti training camp timnas Indonesia U17 di Jakarta karena tengah berada di Brazil untuk membela Sao Paulo U17. Namun Welber Jardim sudah dipastikan Coach Bima Sakti untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 nanti. Pada gelaran Asian Games 2022 Hangzhou nanti, timnas Indonesia U24 telah memanggil sederet pemain top tanah air, ditambah para pemain keturunan berdarah Brazil. Mereka adalah George Brown di bek kanan dan juga gelandang Hugo Samir. Dua-duanya nanti akan masuk dalam skuad yang akan disebut Coach Indra Safri. Indonesia sendiri di cabang sepak bola Asian Games 2022 ini tergabung di grup F bersama Korea Utara, Taiwan, dan Kirgistan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!